Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Bapak dan Ibu kita buka surah Al-Imran ayat 149. Al-Imran 149. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سلطانا بما
billahi kepada Allah minasyaitoni dari godaan setan ar-rajim yang terkutuk ya ayyuha wahai alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman in tuti'u jika kalian taat alladzina kepada orang-orang yang kafaru mereka kafir yaruddukum mereka akan mengembalikan kalian ala aqabikum ke belakang kalian yaitu murtad fatanqalibu lalu kalian menjadi khasirina orang-orang yang merugi bal tetapi Allah adalah maulakum pelindung kalian wahwa dia adalah khairun nasirina sebaik-baik pemberi pertolongan sanulqi akan kami masukkan fi qulubi ke dalam hati-hati alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir ar-ru'ba rasa takut bima disebabkan asyraku mereka syirik billahi kepada Allah ma lam yunazzil bihi yang Allah tidak menurunkan kepadanya sultana alasan dan bukti wa ma'wahum maka tempat kembali mereka an-naru adalah neraka wa bi'sa mathwa dan sejelek-jelek tempat tinggal az-zalimina bagi orang-orang yang zalim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala kulli waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman in tuti'ul ladzina kafaru jika kalian taat kepada orang-orang kafir yaruddukum ala aqabikum niscaya mereka mengembalikan kalian ke belakang yaitu murtad fatanqalibu khasirin dengan adanya kalian kembali tersebut maka kalian menjadi orang-orang yang merugi. Balillahu maulakum maka sesungguhnya apabila kalian
melakukan kembalian kepada kemurtatan, maka janganlah melakukan seperti itu. Akan tetapi ketahuilah bahwa Allah lah yang menjadi pelindung kalian. Wa huwa khairun nasirin, dan Dia adalah zat sebaik-baik pemberi pertolongan. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Kami, kata Allah, akan memasukkan ke dalam hati-hati orang kafir itu rasa khawatir dan takut, bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, disebabkan karena kemusyrikan mereka kepada Allah yang mana kemusyrikan itu tidak pernah ada hujjahnya. Wa ma'wahumun nar, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Wa bi'sa mathwal zalimin, dan seburuk-buruk tempat tinggal adalah bagi orang-orang yang zalim. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, pertama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya muliakan para sesepuh, penyesepuh, para takmir dan para ustaz yang hadir pada kesempatan ini, dan semuanya saya takdimi, para imam dan juga para tokoh masyarakat yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang saya muliakan. Pada kesempatan ini kita akan membahas lanjutan dari ayat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya menunjukkan, menghibur bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak pantas untuk disembah karena beliau adalah manusia biasa. Yang harus disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Nabi Muhammad wafat atau beliau meninggal dunia karena peperangan dan lain sebagainya, ketahuilah bahwa nabi-nabi terdahulu pun juga demikian. Maka sesungguhnya juga adanya kematian dan kehidupan adalah merupakan hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang diinginkan adalah ketika mereka melakukan peperangan, kalau mereka menginginkan pahala atau balasan di dunia, dia akan dikasih, akan tetapi tidak mendapatkan di akhirat. Dan bagi mereka yang menginginkan di akhirat, maka dia mendapatkan di dunia dan juga di akhirat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghibur juga kaum muslimin pada saat itu, khususnya di perang Badar dan perang Uhud, bahwasanya setelah kekalahan meninggalnya 7 panglima atau 7 orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu banyak yang sedih. Lalu kemudian Allah menghiburnya bahwasanya yang berperang itu bukan hanya umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad, akan tetapi begitu juga umat-umat terdahulu bersama nabinya pun juga berperang. Bahkan mereka mempunyai tekad yang disebut dengan ridiyun, adalah orang-orang yang penganut setia. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW berikutnya disebut dengan sahabat, kemudian kalau para Nabi Isa disebut dengan ulil, kemudian kalau nabi-nabi terdahulu disebut dengan ridiyun, jadi pengikut yang setia kepadanya, yang tidak hanya mengharapkan dunia akan tetapi mereka mendapatkan juga akhirat. Kemudian Allah menyebutkan ciri-ciri mereka, bahwasanya dalam berperang mereka tidak merasa takut, bahkan tidak merasa lemah, baik itu lemah pikiran, otak, ataupun lemah dalam fisik. Sehingga seseorang yang paling kuat itu adalah orang yang dia kuat dan juga berani. Dan itulah yang digambarkan sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, gagah juga berani. Kemudian dia sifatnya yang pertama adalah dia tidak lemah akal, pikiran, hati, dan kemudian juga tidak lemah secara fisik, dan bahkan mereka tidak mau menyerahkan diri kepada musuh. Jadi kalau orang sedang menyandang kepada musuh, itu berarti dia adalah kalah sebelum berperang. Maka begitu juga mereka, setelah mempunyai sifat yang demikian, sifat yang keempat adalah mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak isi doanya itu ada 3. Yang pertama, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang ia juga melampaui batas. Dan kemudian yang berdoa yang kedua, hendaknya berikan ketetapan dalam istiqamah, dalam keimanan dan ketakwaan. Dan kemudian yang ketiga, hendaknya
diperlukan adanya pertolongan untuk menghadapi orang-orang kafir. Jadi itu secara singkat yang dapat kita bahas beberapa waktu yang lalu. Maka apabila mereka melakukan seperti itu, tidak takut, bahkan tidak menyerahkan diri, dan senantiasa berdoa 3 hal. Doa yang pertama apa? Agar supaya dia meminta ampun dulu kepada Allah dari dosa yang dia lakukan dan tidak melampaui batas. Kemudian yang kedua, pengen ditetapkan keimanan, tabbit qalbi. Kemudian yang ketiga, andanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari para orang-orang kafir. Kalau mereka melakukan seperti itu, maka jawabannya fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabul akhirah. Maka mereka itu pasti mendapatkan balasan bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga. Dunia dia akan mendapatkan harta ghanimah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat pun dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan surga Firdaus sebagai balasan bagi orang-orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Allah menggambarkan juga larangan kepada kaum muslimin, khususnya pasukan perang dari perang Uhud, yang mana janganlah sampai menundukkan diri kepada orang-orang kafir, taat. Jadi jadikan orang kafir itu menjadi seorang yang akan melindungi kita jangan. Lalu kemudian karena kalau kita sudah taat kepada orang kafir itu, mereka mendapatkan 2 keuntungan. Yang pertama, kita akan kembali kepada kekafiran. Kemudian yang kedua, kita akan merugi baik di dunia ataupun di akhirat. Maka Allah mengingatkan bahwasanya janganlah engkau taat kepada mereka, tapi taatlah kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat berlindung. Maka kalau dia demikian melakukannya, maka Allah senantiasa akan melindunginya. Bahkan orang-orang kafir itu sebenarnya mereka sudah dimasuki rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kemusyrikannya, dan mereka pun juga mempunyai tempat kembali neraka, dan tempat tinggal yang abadi juga adalah neraka yang diberikan kepada orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih dalamnya kita mempelajari adanya ayat yang kita baca tadi, kita akan membahas satu demi satu ayat dari ayat Al-Quran ini. Tapi karena belum ya, siapa dulu? Nah, enggak, karena di hadapan saya itu sudah ada, monggo dinikmati dulu dengan bacaan Bismillah dan Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah ada, monggo diperhati. Terima kasih juga kepada Pak Tahmir yang sudah menyediakan segala sesuatunya. Jadi kita lanjut ya. Jadi itu secara singkat. Sekarang secara rinci. Ayat yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhal. Itu disebut dengan huruf nida, huruf panggilan. Huruf panggilan. Di mana unsur kata atau kalimat di dalam bahasa Al-Qur'an itu ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama ada namanya isim atau disebut dengan kata benda. Kata benda ini sekaligus, jadi namanya kafir itu semua dibahas. Ya. Jadi unsur kalimat yang ada di dalam Al-Quran ini tidak lebih dari ada 3. Yang pertama ada isim atau kata benda, seperti al-ladzi, al-masjidu dan lain sebagainya. Jadi gampangnya kalau kalimat isim itu pokoknya ada tanwin dan al. Kalau ada tanwin berarti isim. Kalau al seperti al-bojo berarti dia isim. Al-masjid berarti dia isim. Dan semua nama apa saja itu disebut dengan isim. Kemudian yang kedua ada namanya kata kerja atau disebut dengan fi'il, ya, fi'il. Maka fi'il itu seperti di situ intuti'unya itu namanya fi'il. Jadi kata kerja itu yang menunjukkan
perbuatan. Itu kata kerja, perbuatan. Dan itu mempunyai 3 zaman. Sekarang, lampau, sekarang, dan yang akan datang. Makanya kalau isim kan tadi gak mempunyai pakai zaman. Kapan aja namanya masjid, mau pagi, mau sore tetap masjid. Tetapi kalau kata bekerja itu ada semasa. Kalau kita sudah makan berarti saya sudah makan berarti tadi atau sedang makan dan akan makan. Itu dalam. Kemudian yang ketiga unsurnya. Ini nanti membahasnya dulu. Hanya ini secara singkat untuk membahas tentang ya juga. Kemudian yang ketiga namanya huruf atau kata sandar. Kata sandar itu tidak bermakna apa-apa kecuali apabila digabung dengan isim atau fi'il. Seperti contohnya ya ayyuha. Ini enggak ada maknanya. Kecuali apabila digabung dengan ya ayyuhalladzina amanu baru ya. Itu disebut dengan kata sandar. Kata sandar itu banyak. Wa, bi, ala, fi, itu namanya disebut dengan huruf kata sandar yang itu bisa bermakna apabila digabungkan dengan. Kemudian yang kedua ya ayyuha itu kalimat laki-laki. Kalau kalimat perempuannya ya ayyatuha. Jadi kalau ya ayyatuha sama artinya wahai. Seperti di dalam surat apa? Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kenapa pakai ya ayyatuha bukan ya ayyuha? Karena an-nafsu itu perempuan. Kalimat nafsu itu perempuan. Sehingga kalau di sini alladzina kalimat laki-laki, sehingga panggilannya disesuaikan. Gitu kan? Jadi ya ayyatuha. Kenapa ya ayyatuha? Karena setelah datangnya ya ayyatuha itu an-nafsu. Artinya nafsu itu an-nafsu itu sendiri kalimat perempuan. Sementara yang ini pakai ya ayyuha, kenapa bukan ya ayyatuha? Karena setelah itu kalimat lanang laki-laki, yaitu alladzina. Maka pantaslah di sini ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Nek belum ya sesemene. Jadi gitu. Jadi ya ayyuha itu wahai artinya, tapi kalimat laki-laki. Kalau ya ayyatuha wahai juga artinya, tapi untuk kalimat perempuan. Itu ya tidak, namun ya seruan. Seperti ya fulan, itu kan pakai ya. Kemudian setelah itu alladzina, wahai orang-orang yang. Jadi alladzina itu jamak. Jadi artinya orang-orang yang. Kalau satu berarti alladzi, ya kan? Jadi kalau alladzi orang yang, tapi kalau alladzina orang-orang yang. Bisa kan? Kemudian alladzina juga kalimat laki-laki. Kalimat perempuannya allati. Jadi sering kan allati. Ya, itu berarti kalimat yang juga, orang yang juga, tapi untuk kalimat perempuan. Ya. Itu bedanya adalah alladzi dengan alladzina dengan allati atau allati. Jadi kalau alladzi satu, alladzina banyak. Kenapa di situ banyak? Karena menunjukkan orang-orang yang beriman. Sehingga terjemahannya kalau secara bahasa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang. Jadi yang itu karena di situ namanya isim mausul. Jadi alladzina itu isim mausul. Isim mausul itu isim yang menggabungkan antara ya ayyuha dengan amanu. Sehingga di sini disebutkan wahai orang-orang yang beriman. Mereka maksudnya itu di situ artinya amanu itu mereka beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang diseru kita semuanya yang beriman. Dan iman itu sudah kita pahami, yang dimaksud dengan iman adalah orang yang mengucapkan dengan lisan, kemudian membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota badan. Itu artinya beriman. Yang diseru kita apa seruan itu? Kalau sudah ada kata-kata ya itu, ada kalimat yang penting yang harus kita perhatikan dan itu harus dijaga. Apa itu? In tuti'ul ladzina kafaru. Jika kalian taat kepada orang-orang yang kafir. Nah, alladzina sama kan? Alladzina yang pertama untuk orang amanu, alladzina yang kedua orang-orang kafir.
Berarti wahai orang-orang yang beriman, kita in tuti'ul ladzina kafaru, jika kalian taat kepadanya. Dari mana kita dapat arti kepada itu? Karena statusnya di sini sebagai maf'ul. Maf'ul itu objek. Sehingga jika kalian wahai orang-orang yang beriman taat kepada orang-orang kafir, maka sesungguhnya engkau sudah rugi 2 kali. Itu katanya. Sehingga apa yang dimaksud dengan taat kepada orang-orang kafir? Orang fasir dia mengatakan yang dimaksud dengan taat itu yang pertama, dia menyerahkan diri waktu peperangan. Itu berarti dia taat kepada orang kafir. Ini kan berkaitan dengan perang Uhud, yang mana orang yang taat kepada orang kafir itu dia kalau menyerahkan diri. Menyerahkan diri wae satu ikut kafir wae, itu yang enggak boleh. Kemudian yang kedua yang termaksud dengan taat itu mengikuti apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir, mencakup perang Uhud ataupun sekarang. Makanya enggak boleh orang Nasrani ngatur orang Islam masalah sholat, masalah itu enggak boleh. Jadi aku itu tangan mau enggak bisa. Berbeda, makamnya beda ya. Jadi tadi jangan terlalu panjang nanti kena. Jadi artinya tidak pantaslah kita mengikuti syariat kita tetapi kepada orang yang bukan Islam. Maka ini sudah jelas. Jadi yang dimaksud dengan taat bentuknya apapun kepada orang kafir itu jangan sampai ikut. Kan kemarin sudah kita bahas bahwa orang kafir itu tidak akan pernah memberikan plong, itu enggak. Itu selamanya kecuali dia masuk Islam dengan beneran baru berubah. Tetapi kalau masih dia melakukan kekafiran, tidak akan ada ikhlas Islam. Sehingga kadang-kadang itu walaupun kafir HP dari mana? Sudut pandang HP-nya itu bukan dari perilaku langsungnya. Makanya amal soleh itu bisa diterima ada 3. Amal soleh itu bisa disebut dengan amal soleh dengan ada 3 komponen. Yang pertama pelakunya beriman. Pertama, ngaji ini kalau dia gak beriman gak dapat pahala, walaupun ya. Kemudian yang kedua ikhlas. Kemudian yang ketiga baru mengikuti syariat atau yang dibawa oleh Nabi. Itu syarat mutlak. Jadi tidaklah termasuk amal saleh kalau pelakunya itu bukan muslim. Ditolak. Maka inilah sehingga kadang-kadang ambil 2 unsur amal saleh 3. Diambil yang 2 ya gak bisa. Jadi yang pertama pelakunya itu harus muslim. Baru yang kedua dia ikhlas. Yang ketiga baru dia mengikuti sunnah, mengikuti Nabi, syariat itu tadi. Maksudnya apa? Dia salat, ikhlas salatnya tetapi belum syahadat. Itu bukan namanya. Nah, itulah maksud dari itu. Maka Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka, khususnya kaum yang mengikuti perang Uhud. Janganlah wahai kalian orang-orang yang beriman meminta perlindungan, tutiu itu perlindungan kepada orang-orang kafir, karena sesungguhnya kalau kalian minta perlindungan dengannya, sama saja kalian itu akan murtad. Yang diinginkan oleh mereka itu kemurtadan kita. Kemurtadan kita. Makanya itu kok gampang sekali kita lihat ini murtad. Sekarang beda agama itu sangkanya sangkanya agama punya siapa? Islam, barang Islam mengganti lagi. Itu kan nggak boleh kalau dalam masalah. Kan tidak boleh permainkan masalah akidah. Masalah akidah. Jadi ini bagi kita yang sering ngaji, jangan sampai kita ada apalagi dari keluarga kita yang seperti itu. Artinya agama itu bagus semua. Yang bilang siapa? Kalau tujuannya baik gimana? Tetapi kalau semuanya baik tidak. Inna dina indallahil itu udah paten. Tidak paten. Maka oleh sebab itu ketika kalian wahai orang-orang yang beriman ikut
mengikuti dan taat kepada aturan orang-orang kafir, maka dua kerugian yang akan didapatkan kata Allah. Yang pertama, yaudukum ala aqabikum, maka kalian akan murtad. Dalam penafsiran yang lain, maka kalian akan kembali kepada kesesatan. Kesesatan. Yang dimaksud dengan sesat itu adalah dia tidak melakukan syariat lagi, tidak melakukan salat, puasa, itu namanya kesesatan. Itu gara-gara mengikuti. Dan memang tidak langsung, tapi pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Dan ini diyakini atau tidak, itu udah pasti. Kemudian kerugian yang kedua, fatang qalibu khasirin, setelah kalian kembali, maka kalian akan mendapatkan kerugian dunia dan akhirat. Jadi kerugian di sini maaf bukan finansial atau bukan materi, akan tetapi kerugian masalah akidah dan akhlak, gitu ya. Jadi yang dimaksud kerugian itu bukan hanya bangkrut, bukan, tapi yang dimaksud di sini kerugian karena dia sudah menjual keimanan dan ketakwaan kepada orang. Maka diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita, orang yang sudah dari awal kita raditu billahi rabba wa bil islami dina, kok tiba-tiba kemudian murtad atau kembali kepada agama yang itu adalah agama jahiliyah. Apa contohnya? Coba kalau kita lihat betapa banyak umat Nabi Muhammad SAW dari awal, seperti Ammar bin Yasir, ya kan? Bilal bin Abi Rabah, ketika ditindih dengan batu, kemudian dia tidak bisa menyebutkan apa kecuali Ahad, itu kan menunjukkan bahwa dia tidak menjual akidah. Kemudian Sumayyah, maaf, seorang perempuan yang luar biasa, karena dari saking gigihnya mempertahankan agama, maaf sampai jadi busuk. Dalam satu riwayat dari bawah ke atas, alhamdulillah. Tapi dia tetap mengumpulkan, apalagi maaf kalau ditukar dengan Indomie atau apalagi di bawahnya Indomie apa? Mie goreng, tidak ada apa-apanya. Begitu. Maka inilah, kalau mungkin kita menikmati dunia ini seberapa? Kadang-kadang 80 udah banyak lupanya daripada ingat. Bahkan benar turun padahal ini kan menandakan bahwa umur itu, sementara kalau ditukar seperti itu nanti akhirat lama sekali tidak batas akan begitu. Maka oleh sebab itu kita semua, terutama saya dan bapak sekalian dan ibu sekalian, mari kita mempertahankan akidah kita, jangan sampai lupa. Coba kita mundur lagi bagaimana Fir'aun. Fir'aun itu punya tukang sisir namanya Masyitah, ya kan? Masyitah ini hidup di tengah-tengah orang kafir, bahkan gembongnya, tetapi bisa mempertahankan keimanannya. Sampai-sampai dalam satu riwayat kalau kita baca betapa kejamnya Fir'aun itu. Kemudian si Masyitah setelah ditanya, Tuhanku siapa? Tuhanku Allah. Siapa Allah itu? Tuhanku dan Tuhan kamu. Orang aja. Jadi Fir'aun gak ngaku setelah ditanya seperti itu. Lalu apa? Kalau kamu masih menganggap bahwa ada Tuhan selain aku, bencana bukan hanya kamu yang ditimpa. Makanya ini godaan. Kadang-kadang yang disiksa bukan hanya dia, tapi keluarga. Itu termasuk Masyitah. Yang disiksa apa? Yang pertama suaminya. Jadi bukan apa direbus. Jadi udah kuali gede, karena kuali Arab kan gede-gede. Kalau kuali medali cilik Arab udah itu sudah mendidih, lalu kemudian Masyitah kata bahasa kita, kalau kamu masih mempertahankan keimananmu itu kepada Tuhanmu, di depanmu ada mengancam, silahkan. Suaminya tutup langsung almarhum, namanya mendidih. Tapi dalam satu riwayat sebelum masuk ini sudah dicawat-cawatnya, jadi tidak merasa sakit gitu. Kemudian yang kedua, anaknya yang paling gede sama murtad, walinya gede. Kemudian yang ketiga nomor 2 masuk juga. Kemudian yang ketiga ini, yang keempat ini, anak yang masih bayi. Disitulah Masyitah bingung bagaimana caranya agar supaya dia
anak yang tidak berdosa ini juga harus dihukum dari keangkara murkaan si Fir'aun. Karena kebintangan kayak gitu, lalu kemudian si bayi itu ngomong. Makanya bayi yang bisa ngomong itu bukan hanya Nabi Isa, tetapi ada 4. Nah, itu 4 itu nanti. Di antaranya Nabi Isa, karena digambarkan di dalam surat Maryam kan ada. Kemudian ada juga adalah yang menjadikan Masita, anak Masita itu. Apa katanya kalau bahasa kita? Jangan takut. Biarlah kita meninggal, akan tetapi nanti kita berkumpul di surga. Subhanallah, cak ciri yang itu. Coba kalau jadi sekarang, kafir aja gitu. Tapi enggak. Subhanallah. Anak kecil mempertahankan keimanannya sebagaimana juga Nabi Isa. Ketika Maryam berpuasa tidak ngomong karena banyak gangguan, lalu kemudian apa? Tanyakanlah kepada anak. Anak mungkin janji bisa ngomong. Tanya aja. Kemudian Nabi Isa mengatakan, ini Abdullah, aku ini hamba Allah yang nanti akan menjadi ngomong. Begitu juga si Masita itu setelah anaknya yang kecil bisa ngomong, lalu kemudian bangkit juga. Wahai Fir'aun, mungkin kamu bisa memenjarakan aku dan keluarga, tapi tidak akan mungkin bisa memenjarakan hati dan keimananku kepada Allah. Ini yang kita cari. Sehingga walaupun seorang wanita yang kuat seperti itu, maka kemudian dia meninggal. Sehingga pantaslah ketika Nabi SAW Isra Mi'raj dipertemukan dengan satu kuburan yang sangat wangi. Kemudian ditanya, wahai Jibril, kuburan siapakah gerangan kau sampai? Wanginya luar biasa. Lalu kemudian dijawab oleh malaikat Jibril, itu adalah kuburan Masita, seorang wanita yang mempertahankan keimanannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi jadilah kita sebagai ibu-ibu yang menjadi ibu Masita, dan begitu jadilah kita juga sebagai bapak-bapak yang mempunyai keimanan sebagaimana Nabi kita Muhammad, dan begitu juga Nabi Musa AS. Maka Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, maka dengan ancaman seperti itu dari orang-orang kafir itu bukanlah hal sekarang saja, akan tetapi dari dulu pun juga demikian. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam karena memulai dakwah dibakar, Nabi sebagainya. Maka oleh sebab itu kerugian yang akan banyak didapatkan oleh seseorang apabila dia taat patuh kepada orang kafir. Apalagi kalau menjadi maaf tangan kanannya. Itu naudzubillah. Mau kesetiaannya di Islam bagaimana tidak bisa, karena sudah harus disetir oleh orang-orang yang kafir. Maka begitu, ini bukan berarti maaf menjauhi, bukan, tapi dalam masalah kita itu harus kita dipertahankan seperti itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan setelah fatanqalibu khasirin balillahu maulaku. Jadi kalau ada bal seperti itu, aslinya kan bal, mati gitu. Tetapi kenapa jadi bali? Karena bertemu dengan huruf yang mati. Jadi as-sakin, sesuatu yang sukun, apabila dia bertemu dengan huruf yang mati setelahnya, maka harus yang pertama itu dikasih harokat kasrah. Sekali lagi, jadi rumus bahasa Arab. Kul Allah. Ya tak? Kul Allah. Berarti kan ada yang mati yang harus keluar. Maka kalau kata-kata kul Allah itu dalam bahasa Arab kurang fasih, maka yang betul kulnya di sini kasih harokat, tapi harokatnya harokat kasrah, menjadi kulillah. Itu rumusnya. Jadi nggak boleh kulullah, nggak boleh, harus kasrah. Karena kaidahnya as-sakin idza urika bil kasri. Apabila harokat sukun itu mau diberi harokat maka berilah harokat kasrah. Nah itu yang tinggi ini. Ini tak boleh ratakan tadi. Gitu ya. Gitu. Jadi as-sakin idza urika bil kasri. Jadi jangan bingung. Oh ini ban tetapi kok bani ya? Nah, itu karena asalnya ban, akan tetapi karena bertemu dengan Allah huruf mati kan otomatis, maka jadi bani. Seperti kun itu. Gitu ya. Jadi kalau seperti itu berarti sangkalan yang berbeda bertolak belakang dari yang sebelumnya.
yang mana tadi mengabarkan bahwa harus tidak taat kepada orang kafir, lalu taat kepada siapa? Begitu. Maka bal jawabannya kalau dikeluarkan ini sesungguhnya ada kalimat yang makhluf namanya. Kalau dikeluarkan bal, maka janganlah kalian taat kepada orang-orang kafir, akan tetapi taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah adalah pelindung kalian. Bisa nyambung Anda? Tadi kalau balillah masih belum, tapi ada kalimat yang makhluf namanya, yang tersembunyi, yang itu tidak perlu dikeluarkan karena pemahaman dari kalimat sebelumnya. Nah, itulah bahasa Al-Quran. Makanya fasahah namanya, itu yang fasih. Sehingga seolah-olah Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian taat kepada orang-orang kafir, lalu taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang kafir itu hanya akan memberikan kerugian kepadamu, yaitu rugi dunia dan akhirat. Sedangkan kalau kalian taat kepada Allah, maka sesungguhnya yang menjadi perlindungan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maulah. Kemudian kembali in tuti'u di situ kenapa kaidah? Sama-sama jika. Ada kan idza waqa'atil waqi'ah. Tetapi di sini pakai in. Bedanya in dengan idza sama-sama terjemahnya jika atau apabila. Ya. Ini perbedaannya. Kalau idza itu udah pasti terjadi. Pasti terjadi. Jadi idza waqa'atil waqi'ah, ingatlah ketika hari kiamat terjadi. Udah pasti kan? Tetapi kalau in itu ada keraguan. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Sehingga kalau pakai idza enggak pas. Karena tidak semua orang iman itu dia taat kepada orang kafir. Karena hanya sebagian saja. Maka pakai istilah in, bukan idza. Bisa kan? Jadi itulah yang membedakan. Jadi banyak Al-Quran itu walaupun sama arti tapi berbeda makna. Itu seperti idza dan in. Terjemahannya in itu jika atau apabila. Idza juga demikian. Hanya kalau idza itu udah pasti yakin. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Enggak boleh in zulzilatil ardu, karena adanya goncangan bumi dan langit itu pasti. Tetapi kalau in tuti'ul ladzina kafaru, jika kalian taat kepada orang-orang kafir, apakah semua orang yang taat kepada orang kafir? Enggak. Karena sebagian maka disebut dengan asyak. Maka pakai istilah dengan in. Ini jadi makin ke belakang ini rotot tinggi-tinggi dikit. Kaidah-kaidahnya rotot nyambung. Jadi bukan lagi gonna, idhar bukan lagi, tapi rotot tinggi. Itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Dan kemudian dijawab balillahu maulakum. Maula yang disebut dengan maula itu bukan hanya pelindung saja atau yang memberi perlindungan atau penolong, bukan. Akan tetapi ditafsirkan kamalul mahabbah, disebabkan karena kesempurnaan cintanya Allah kepada orang yang beriman. Itu disebut dengan maula. Maula. Makanya ketika ada orang punya budak, kemudian budaknya dimerdekakan, itu disebut maula. Maula. Artinya dia adalah pelindung, pembantu, tapi yang sudah menjadi kekasih, sudah akrab. Nah begitu juga maulakum dengan nasir, bedanya adalah jadi bukan Allah itu bukan hanya penolong saja, akan tetapi Allah adalah sebagai yang mencintai kita, yang menyayangi kita. Jadi mahabbah wal mawaddah. Karena kenapa? Adanya pertolongan dan perlindungan itu muncul disebabkan karena ada cinta dan kasih sayang. Betul? Enggak katanya. Ya betul, ini Allah berfirman. Sehingga apa di sini maulakum di sini? Karena makna maula itu adanya karena sesungguhnya Allah itu adalah yang sangat cinta dan kasih sayang kepada kalian sekaligus menjadikan pelindung.
Tapi kalau sudah dilindungi pasti dia adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan Maula. Jadi Maula. Wa huwa khairun nasirin, maka sesungguhnya Allah itu adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Jadi kalau orang kafir menolong hanya sebatas mungkin sehari 2 hari, dan tetapi kalau Allah selamanya. Kemudian ayat yang terakhir yang kita baca secara simpel, Bapak dan Ibu sekalian, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Sesungguhnya kami itu berarti menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada sangkut pautnya dengan orang itu. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Sungguh kami akan memberikan rasa takut kepada orang-orang kafir itu disebabkan karena kemusyrikan. Karena apakah ada di dalam perang Uhud itu Allah memberikan rasa takut kepada mereka? Banyak. Coba kalau kita mikir jumlah pasukan muslim pada saat itu berjumlah setelah dikurangi oleh yang munafik ya. Munafik kan 300, jadi tinggal 700. Dan dari 700 itu yang terbunuh 70-an atau 75. Berarti kan sisanya banyak. Lalu kenapa orang kafir ini tidak menyerang semuanya? Kok hanya segitu? Gitu kan? Padahal kalau dia menyerang itu sesungguhnya bisa pada saat itu. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru. Maka sesungguhnya aku telah memberikan rasa takut kepada mereka sehingga mereka buru-buru pulang ke Mekah. Nah, ini yang belum kita ketahui kemarin kan. Jadi mereka kita gak tanya apa ya, belum selesai udah pulang. Padahal di situ umat Islam setelah kalah itu malah ngamuk. Akan tetapi mereka yang disebut panglimanya itu ketika ditanya Abu Sufyan namanya. Abu Sufyan itu memang jadi panglima kafir, akan tetapi nanti kan masuk Islam. Akhirnya cerita, apa ceritanya? Bahwasanya mereka mengatakan ketika orang-orang kafir itu kembali ke Mekah, di tengah perjalanan di stop oleh seseorang. Dia sama-sama temannya. Kita kok gak dihabisin aja mereka? Apa kata Abu Sufyan? Sesungguhnya aku sudah ada kegetaran dalam hatiku bahwasanya kalau kita akan menyerang kembali pastilah mereka akan berbeda dan akan lebih kuat lagi. Makanya kita pulang aja. Itu kan berarti mereka dikasih rasa takut. Sehingga pantaslah ketika Nabi mengatakan ada 5 perkara yang diberikan kepadaku yang tidak diberikan kepada Nabi yang terdahulu. Salah satunya nusirtu ar-rubba masirata syahrin. Aku ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang mau memusuhi aku itu takut selama perjalanan 1 bulan. Jadi kalau orang mau memusuhi Nabi 1 bulan sebelumnya itu udah takut duluan. Nah itu. Seperti contohnya, tahu nggak sebelum perang ini, perang Uhud, itu kan sudah digambarkan Abu Lahab, Abu Jahal itu udah takut duluan. Mimpi gak enak terus dia. Aku gak jadi ikut lah. Oh jangan ikut aja. Akhirnya terbunuh juga kan dia. Itu karena apa? Ternyata jauh-jauh sebulan sebelumnya mau menghadapi Nabi itu udah takut. Karena kelebihan Nabi itu nusirtu birru'bi masyirata syahrin. Jadi aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan musuh itu takut kepadaku selama perjalanan 1 bulan. Berarti kan 1 bulan mau perang udah banyak yang takut karena Nabi kelebihannya. Di antaranya itu ya. Kemudian setiap masjid jadikannya untuk musala. Kemudian kalau aku diutus untuk semua alam, sementara kalau Nabi yang lain untuk umatnya, dan itu adalah keistimewaan. Salah satunya adalah ditolong dari musuhnya. Maka pantaslah ketika Allah Subhanahu wa taala sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Sesungguhnya aku akan memberi kepada mereka itu rasa takut. Sehingga mereka takut. Walaupun menang tapi takut. Gak bisa nyerang lagi. Itu kan dimasukkan oleh Allah. Bima asyraku billah, yang menyebabkan mereka itu takut disebabkan karena kesyirikan itu. Malam yunazil bi sultana, yang mana kemusyrikan itu tidak ada yang dibenarkan oleh Allah.
Ada kan? Nggak ada kan? Dari dulu sampai sekarang nggak ada nyembah berhala itu boleh, kalau sujud nggak ada. Maka itu makna daripada malam yunazil bihi sultan. Secara hakikatnya orang kafir itu tahu kalau patung kemudian apalagi itu nggak bisa dibuatkan apa-apa, tetapi karena ikut kepada rajanya dulu. Bisa dikit ya sebelum itu tuh. Dulu itu di Mekah, bahwasanya mereka kenapa bisa menyembah berhala? Karena dulu raja di Mekah sebelum mendatangkan Islam itu dia sakit parah. Dicari obatnya nggak ada, dukun udah nggak menti. Akhirnya lintas negara cari dukun ke Syam. Syam itu kalau sekarang Syria, Yordania gitu kan. Setelah nyampe ke sana, kemudian ada kayak Yahudi di sana, padahal yang ngarang aja, ditambahnya sembuh. Kemudian dia tanya, kok bisa nyembuhkan apa? Padahal sudah keliling dunia saya nggak dapat. Tahu kan? Aku itu bisa menyembuhkan karena aku nyembah patung. Dia pusing. Akhirnya karena raja proses itu dia langsung mengatakan kalau begitu kita umumkan kepada halayak harus menyembah patung. Untuk membuktikan kalau menyembah patung kita pinjam patung di sini kan. Hubal namanya. Jadi Hubal itu sebenarnya bukan asli Mekah, tapi didatangkan dari Syam, dibawa ke Mekah. Baru nanti ada Manat, di kanannya ada kan? Jadi aslinya adalah Hubal satu itu diambil dari Syam, kemudian dibawa ke Mekah. Akhirnya kenapa sampai 360 dia keliling Ka'bah itu? Karena mereka gak boleh kalau udah disembah besok gak boleh, tahun depan lagi. Karena setahun kan 350 kan? Nah, belum itu. Ya wes hitung aja nanti. Karena setahun jumlahnya 300 hari, maka dijumlahkanlah biar patungnya itu satu setiap hari satu 350. Sehingga bisa menyembah lagi tahun depan kepada Lata dan Uzza dan Manat. Aslinya seperti itu. Jadi ada Hubal, ada Manat, ada Lata, ada Uzza gitu kan. Dan 300 yang lainnya itu semuanya awalnya itu Hubal dibawa dari Syam. Sehingga percaya mereka baru, wah kalau begitu nyembah jadi bisa mati kan. Ternyata dihapus oleh sampai sekarang. Padahal mereka tahu dia jangankan memberikan pertolongan jalan-jalan Islam. Makanya dulu pada zaman sebelum Hijrah itu kan, jadi patung itu dibentuk sesuai dengan kondisi ekonomi. Kalau kaya aja patungnya emas. Kalau untuk ngisore ya roti gitu kan. Makanya pada saat Umar itu ada patung yang dia itu dari roti. Kalau lapar dipreteres di sini, sikile ya bang, teh juga Tuhannya juga gitu. Maka ini dari dulu. Maka itulah bagaimana mereka sebenarnya itu tidak mengakui bahwa dia akan, tetapi karena fanatik apa istilahnya, yang dia kekuatan keyakinannya yang diberikan. Karena waktunya sudah habis, besok aja lagi. Gitu ya. Insyaallah itu sudah paham dari ayat yang kita baca, walaupun 3 ayat tetapi banyak sekali pengalaman ilmu yang ada di dalam. Mungkin ini saja, tapi sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian, ini ada pengumuman dari musyawarah. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang pengen monggo. Jadi mulai tanggal 3. Jadi tapi di sana habis maghrib ya, tapi materinya itu kan ada 2. Jadi Jumat Senin ke pertama sampai Senin ke 3. Tapi tempatnya nanti ada 2. Pelaksananya habis maghrib menjelang isya saya kesini gitu ya. Ini. Jadi satu jalan dapat 2 musalah gitu. Jadi situ materinya ada fikih, kemudian ada tafsir tapi dari Anas. Kalau ini kan dari Al-Baqarah dari Anas. Siapa tahu mungkin Bapak dan Ibu pengen meramaikan juga monggo. Tetapi tetap juga di sini, harus kesel aku hari, ya Allah, tetap di sini juga lanjut gitu ya. Jadi biar kita ini surat Ali Imran, apalagi nanti surat An-Nisa, ini banyak ilmu yang belum kita kuasai gitu ya. Seperti wari belum lah. Nah, ngaji makanya terus. Insya Allah kita akan ilmu. Mungkin ini dulu yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Musalahnya apa tadi? Lalu hidayah baik-baik. Yang kita tahu kalau gitu aja. Insyaallah kita sambung minggu depan, mudah-mudahan bermanfaat.
Dan kita memohon kepada Allah semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.